Beberapa hari setelah rilisnya Chainsaw Man Chapter 219, saya masih dibuat bingung dan jujur saja, tidak habis pikir dengan cara Fujimoto menyajikan ceritanya. Seperti biasa, ekspektasi saya tentang arah cerita lagi-lagi diputarbalikkan oleh Fujimoto Sensei. Pertanyaan terbesar yang muncul di chapter kali ini adalah, siapakah sebenarnya villain sejati dalam dunia Chainsaw Man? Karena jika kita perhatikan, hampir semua karakter di manga ini tidak benar-benar baik, tapi juga tidak sepenuhnya jahat. Bisa dibilang ini kelebihan sekaligus kekurangan dari Tatsuki Fujimoto. Ia menciptakan karakter yang abu-abu, yang beroperasi di antara batas moral hitam dan putih. Dan di chapter 219 ini, hal itu kembali terlihat dengan sangat jelas, atau justru semakin tidak jelas. Nah, kali ini saya akan membahas chapter 219 Chainsaw Man. Penasaran seperti apa keanehan dan kebrutalan yang disajikan Fujimoto kali ini? Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Saya akan memulai pembahasan ini dari aksi brutal Chainsaw Devil, yang secara mengejutkan justru menebas Dead Devil, Pamin, dan Mirisugo tepat setelah Asamitaka berhasil mengalahkan Yoru. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Yoru yang sempat kehilangan kendali, tiba-tiba berhasil merebut kembali tubuhnya. Dan tanpa disangka, ia justru menyerang Chainsaw Man, sosok yang baru saja menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, adegan kembali berpindah ke dunia mimpi. Di sana, Asamitaka terlihat semakin frustrasi karena seluruh upayanya untuk menghabisi Yoru kembali gagal. Dalam keputusasaan, ia menyalahkan Denji atas semua yang terjadi. Tapi Denji dengan tenang mengatakan bahwa sosok yang sebenarnya menyelamatkan mereka bukan dirinya, melainkan Pochita sendiri. Asa lalu berkata bahwa kini ia tidak lagi mampu menghentikan Yoru, dan bahkan tidak bisa menyelamatkan Denji dari nasib yang menantinya. Denji kemudian membalas perkataan Asa dengan tenang. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Pochita telah mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Pesan yang menjadi alasan mengapa Pochita memutuskan untuk menyelamatkan War Devil, bukan Dead Devil. Menurut Denji, ia dan Pochita ingin menciptakan sebuah dunia baru. Dunia yang sepenuhnya berlawanan dengan kekacauan yang diidam-idamkan oleh Yoru maupun Dead Devil. Dunia itu sederhana. Dunia tempat impian kecil mereka bisa hidup, tempat Denji dan Pochita bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia lain. Denji pun mengulurkan harapan itu pada Asa. Ia mengajaknya untuk bergabung, membangun dunia baru bersama. Namun Asa menolak dengan getir. Ia berkata bahwa meskipun dirinya sangat ingin ikut, sebagian dari dirinya masihlah seorang devil, sesuatu yang tak bisa dihapus begitu saja. Mendengar hal itu, Denji hanya tersenyum kecil dan berkata dengan optimis kalau dia akan membasmi devil yang menghalangi jalannya. Sambil berkata demikian, Denji mengulurkan tangannya pada Asa, sebuah gestur sederhana tapi penuh makna. Antara harapan dan keputusasaan, dua jiwa yang rusak itu kembali saling berpegangan di tengah dunia yang sedang hancur. Panel kemudian berpindah kembali ke dunia nyata, memperlihatkan Yoru yang berhasil menyelamatkan Dead Devil setelah serangan brutal dari Chainsaw Man. Dengan wajah penuh amarah, Yoru menegur Chainsaw Man atas tindakannya. Ia memperingatkan bahwa jika Dead Devil benar-benar mati, maka kekuatan sejatinya yang konon jauh lebih mengerikan dan tak terbayangkan akan terbangun dan bangkit kembali. Dead Devil yang dalam kondisi terluka parah justru menatap Yoru dengan ekspresi tenang dan mengucapkan terima kasih. Ia mengakui hingga saat ini dirinya memang tidak ingin mati. Dan alasan dibalik itu sungguh tidak terduga. Bukan karena keinginan untuk menaklukkan dunia, bukan pula demi ambisi besar apapun. Lil D ternyata hanya tidak ingin mati karena ia sangat menantikan festival sekolah. Sebuah alasan yang tampak sepele dan konyol, tapi disitulah letak khas Fujimoto. Mengubah momen serius menjadi absurditas yang entah harus ditertawakan atau ditangisi. Namun setelah Lil D mengatakan hal itu, Yoru langsung menatapnya dingin dan berkata bahwa mulai sekarang Lil D akan menjadi senjatanya. Menurut Yoru, karena ia telah menyelamatkan Dead Devil dari kematian, maka Lil D kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Yoru menilai sisi manusiawi Lil D adalah kelemahan fatal, karena sebagai penguasa kematian, seharusnya Dead Devil menjadi devil terkuat di antara mereka.
Ia bahkan menyebut bahwa sikap Lil Day yang terlalu lemah adalah aib besar bagi para Four Horsemen. Meski begitu, Yoru tidak langsung menghabisinya. Ia memiliki rencana lain, memanfaatkan kekuatan The Devil untuk dirinya sendiri. Ia lalu menamai senjata barunya itu Sword Death, sebuah simbol dari penguasaan atas kematian itu sendiri. Namun sebelum Yoru sempat berbuat lebih jauh, tiba-tiba serangan datang menghantam mereka berdua. Chainsaw Devil kembali muncul, dan kali ini serangannya tidak main-main. Dalam satu gerakan cepat, Chainsaw Devil langsung menerkam dan memakan Dead Devil. Melihat aksi brutal Chainsaw Man, Yoru langsung meledak dalam amarah. Ia berteriak, memerintahkan Chainsaw Man untuk berhenti karena belum saatnya Dead Devil dimakan. Menurut Yoru, jika Dead Devil benar-benar musnah, maka eksistensi kematian juga akan lenyap dari dunia. Artinya, seluruh makhluk hidup di bumi tidak akan bisa mati. Dan tanpa kematian, perang pun kehilangan maknanya karena tidak ada lagi yang bisa dinyatakan menang atau kalah. Hal ini juga berlaku pada pertarungannya dengan Chainsaw Man nantinya. Yoru yang biasanya tenang, kini benar-benar murka. Ia tak hanya marah karena rencana besarnya hancur berantakan, tapi juga karena dalam dirinya yang terdalam, ia marah pada Chainsaw Man yang telah memakan kakaknya sendiri. Panel ini menjadi penutup yang luar biasa absurd dan emosional untuk chapter 219 Chainsaw Man. Kemarahan Yoru meninggalkan tanda tanya besar bagi pembaca. Sebenarnya, apa yang benar-benar diinginkan War Devil? Dan apa tujuan akhir dari semua kekacauan ini? Sangat menarik melihat bagaimana Yoru ternyata masih punya sisi peduli terhadap saudarinya sendiri, meskipun visi mereka sangat berbeda. Padahal sebelumnya, Yoru justru menginginkan Dead Devil dimakan oleh Chainsaw Man agar rasa takut akan perang meningkat, dan dengan begitu, kekuatannya sendiri juga akan bertambah. Namun pada akhirnya, justru Yoru lah yang marah besar ketika kematian benar-benar terhapus dari dunia. Ironisnya, semua kekacauan ini justru terjadi karena Chainsaw Devil alias Pochita berusaha menolong Yoru. Di titik ini, kita semua dibuat bingung. Siapa sebenarnya villain dan siapa protagonis di Chainsaw Man? Fujimoto seolah sengaja menempatkan semua karakternya di area abu-abu, membuat pembaca terus-menerus mempertanyakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan inilah kejeniusan Tatsuki Fujimoto. Ia bukan hanya menulis cerita, tapi membuat kita ikut terseret ke dalam kebingungan eksistensial yang sama seperti para karakternya alami. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kematian akan terhapus sepenuhnya? Atau mungkin nantinya Chainsaw Man akan memuntahkan Lil Day sama seperti saat dia memuntahkan iblis-iblis lain yang pernah ia makan? Kalau ternyata Lil Day tidak dimuntahkan, apakah kematian masih bisa eksis kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini memang sulit dijawab. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nuclear Devil bisa kembali eksis tanpa dimuntahkan oleh Chainsaw Man, maka kemungkinan besar ada mekanisme lain yang membuat para Devil dan konsep yang mereka wakili bisa muncul lagi ke dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kematian benar-benar telah lenyap? Atau Fujimoto hanya sedang menyiapkan twist besar berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.